Haleluya, haleluya, shalom alaikum, Masiah, salam aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa, yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Saudaraku para pencinta Syiar Injil Baget, sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu semua, khususnya tetangga kita dari sebelah, untuk menempatkan hati dan pikiran mereka di tempat yang netral. Ya, dan video ini khususnya bagi mereka yang berakal sehat. Kalau saudara kira-kira tidak punya akal sehat, ya jangan menonton video ini, supaya tidak timbul kebencian, tidak timbul kedengkian, dan tidak timbul dosa dalam hati dan pikiran. Kali ini kita akan membahas mengenai siapa itu firman Tuhan. Dalam bahasa Arab ada perbedaan arti kata kalam dan kalimat. Kata kalam berarti kalimat yang berbentuk jamak, yang direkam dan menjadi sebuah buku. Nah, itu kalam, ya. Seperti Alkitab, saudaraku, ya. Nah, Alkitab ini itu kalam. Kata kalimat berarti kata yang berbentuk tunggal dan menjadi pribadi. Sering dikenal dengan istilah kalimatullah. Nah, kalau bahasa iman saya yang lama dikatakan kalimatullah. Nah, kalau bahasa kita, firman yang nuzul menjadi manusia yang sempurna, yaitu Alkitab. Firman Tuhan yang hidup. Nah, firman Tuhan yang hidup itu hadir di dalam hati kita, hadir di dalam pikiran kita. Dia menerangi saudara dan saya. Karena dia adalah cahaya, nur ilahi itu sendiri. Cahaya ilahi yang ada di dalam hati dan pikiran kita untuk menerangi kehidupan saudara dan saya. Maka Yeshua HaMasiah berkata apa? Akulah terang dunia. Siapa yang tinggal di dalam aku, siapa yang percaya kepada aku, orang itu tidak akan tersandung. Kenapa? Karena ada terang dunia, ada nur ilahi dalam pikiran kita, dalam hati kita. Sehingga nur ilahi itu menerangi kehidupan kita, saudaraku. Makanya kita tidak akan tersandung. Dan bila ada nur ilahi ini dalam diri kita, kita mudah sekali memahami dan mengerti akan firman Tuhan. Mengerti akan Alkitab. Sehingga kita tidak terombang-ambing, apalagi kita dibodoh-bodohin oleh mereka yang seolah-olah tahu akan Alkitab, padahal mereka tidak tahu apa-apa. Jadi mereka tidak tahu, tetapi mereka sok tahu akan Alkitab. Bagaimana mungkin mereka tahu? Alkitab saja mereka tidak pernah lihat. Alkitab saja mereka tidak pernah pegang. Alkitab saja mereka tidak pernah baca. Dan bagaimana mungkin mereka bisa baca, bisa pegang, bisa lihat Alkitab, sedangkan mereka sering mendengar siapa yang membaca Alkitab murtad dinamakan. Nah, bayangkan Bapak Ibu, orang yang membaca kalam Tuhan dianggap murtad. Nah, kalau saya bersyukur sekali kepada Tuhan, di antara ribuan orang Aceh saya dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pengikutnya. Saya membaca, saya merenungkan, saya memahami, saya mengerti, bahkan saya ikut ambil bagian. Yaitu saya melakukan pelayanan penginjilan, Bapak Ibu, untuk memberitakan kabar baik kepada mereka yang tidak mengenal firman yang hidup, yaitu kalam yang nuzul menjadi manusia yang sempurna. Bahkan kepada mereka yang mengolok-ngolok. Saya punya beberapa teman dulunya, Bapak Ibu, sangat membenci akan Alkitab, membenci kekristenan, membenci iman yang kita imani, saudaraku. Tetapi setelah pendekatan demi pendekatan yang saya lakukan, orang itu mulai lembut hatinya. Mulai bisa melihat perbedaan yang luar biasa di dalam Alkitab itu. Memang belum sampai untuk beriman kepada Alkitab, tetapi setidaknya pola pandangnya terhadap kekristenan, terhadap Alkitab berubah. Karena selama ini teman-teman kita dari seberang, Bapak Ibu, mereka pola pandang terhadap Alkitab dan terhadap kekristenan itu dengan cara pandang yang salah. Sehingga timbul kebencian ketika mereka melihat Alkitab. Mereka tidak senang dengan Alkitab. Alasannya tidak senang, ya tidak tahu.
Karena kalau menurut saya kemungkinan karena sudah didoktrin ya, didoktrin. Makanya kita perlu hadir ke tengah-tengah mereka untuk melepaskan doktrin-doktrin yang salah itu, Bapak Ibu. Nah, kembali lagi ke pokok pembahasan. Pertanyaannya, siapakah kalimatullah itu? Kalau bahasa iman saya, kalau bahasa sekarang Bapak Ibu, siapakah firman yang nuzul menjadi manusia yang sempurna itu? Nah, kedatangan firman Tuhan atau kalimatullah dalam Al-Quran, Al-Quran menginformasikan bahwa kedatangan kalimatullah pertama sekali diberitahukan oleh Nabi Zakaria, ayah Nabi Yohanes atau ayah daripada Nabi Yahya. Di dalam surat Ali Imran ayat 39, di situ ditulis, kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang yang soleh. Silahkan saudara simpulkan sendiri, ya, simpulkan dan ingatkan teman-teman kita supaya membaca kalimat ini. Kemudian pemberitahuan ini, saudaraku, disampaikan lagi kepada Maryam, di mana dia akan mengandung kalimatullah. Saudara bisa melihat dalam surat Ali Imran ayat 45. Idzu qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Artinya, ingatlah malaikat malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan dalam kurung kepada Allah, ya, muqarrabin, kepada Allah, ya, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, kedatangan firman Tuhan atau kalimatullah dalam Alkitab, saudara bisa melihat di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada awalnya ada firman, atau pada awalnya ada kalimat. Dan firman itu ada bersama Elohim. Dan firman itu adalah Elohim. Lalu kita melihat dalam Injil Yohanes 1 ayat 14. Dan firman itu sudah menjadi daging dan berdiam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai yang tunggal dari Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, kehadiran firman yang nuzul menjadi manusia yang dikandung oleh Maryam, ya, yang dikandung oleh Maryam itu bukan hasil hubungan antara pria dan wanita, melainkan mukjizat penjelmaan, ya, melainkan itu adalah satu mukjizat yang luar biasa. Dalam Yohanes 1 ayat 13 di situ ditulis, mereka yang telah dilahirkan bukan dari darah dan bukan dari keinginan daging, bahkan bukan dari keinginan seorang pria, melainkan dari Elohim. Jadi firman kalimatullah ini dinamakan Yeshua Hamasyah. Kesamaan firman Tuhan kalimatullah dalam Al-Quran dan Alkitab ini sangat penting bagi teman-teman yang selama ini belum memahami akan firman Tuhan, khususnya tetangga kita Bapak Ibu. Sesuai dengan informasi yang baru saja saya sampaikan kepada saudara semuanya, maka dapat disimpulkan bahwa adanya kesamaan informasi tentang firman Tuhan atau kalimatullah dalam Al-Quran dan Alkitab. Kesamaan itu terletak pada firman Tuhan. Kalimatullah itu telah menjadi manusia dalam Yeshua Hamasyah. Selain itu, firman Tuhan atau kalimatullah ini berasal dari Tuhan sendiri, bukan hasil hubungan pria dan
bukan hasil hubungan pria dan wanita. Bukan. Nah, pertanyaannya, siapakah firman Tuhan itu? Atau siapakah kalimatullah itu? Ada yang berpendapat bahwa firman Tuhan atau kalimatullah diciptakan Tuhan hampir sama seperti dengan penciptaan Adam. Namun kenyataannya Adam diciptakan dari tanah dan kembali kepada tanah. Sedangkan firman Tuhan atau kalimatullah dalam Yeshua HaMasyiah atau dalam bahasa lain Isa Al-Masih berasal dari Tuhan itu sendiri dan kembali kepada Tuhan. Nah, selain itu Bapak Ibu, Yeshua HaMasyiah dalam segala perkataannya, ya, Yeshua HaMasyiah dalam segala perkataannya menunjukkan dia adalah firman Tuhan, menunjukkan dia adalah kalimatullah, menunjukkan dia adalah Tuhan itu sendiri. Apa saja yang diucapkannya pasti terjadi. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Apapun yang saudara lihat bagaimana mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yeshua HaMasyiah itu sepintas, ketika dia lakukan pasti jadi, tidak menunggu waktu lama. Ya, tidak perlu waktu lama. Begitu dia bilang jadi, maka jadi. Persis seperti Yeshua memanggil Lazarus. Wahai Lazarus, bangkitlah. Lazarus, keluarlah. Ketika Yeshua memanggil Lazarus, Lazarus yang sudah mati, dia sudah menjadi mayat. Begitu Yeshua memanggil, Lazarus yang sudah menjadi mayat langsung bangkit, saudaraku. Nah, begitu juga saya mengharapkan saudara yang sering membaca firman Tuhan, ayo saudara harus berubah ketika bertemu dengan firman Tuhan. Ketika saudara membaca firman Tuhan, saudara harus mendengar apa kata Tuhan. Ya, segala kedagingan itu harus kita salibkan. Jangan sampai kedagingan itu muncul dalam pikiran kita dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi salibkan kedagingan itu, agar perubahan demi perubahan yang firman ubahkan kepada kita itu menjadi nyata, kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habagat, Yeshua HaMasyiah tidak memakai mantra, ya. Yeshua HaMasyiah tidak memakai mantra, bukan sihir, bukan seperti tabib-tabib Fir'aun, ya, bukan seperti penyihir-penyihir Fir'aun. Itu mereka memakai sihir, tetapi apa yang dilakukan oleh Yeshua HaMasyiah itu adalah mukjizat. Jadi saudaraku para pencinta channel Injil Habagat, kiranya video singkat ini benar-benar memberikan wawasan kepada teman-teman kita dari seberang yang selama ini belum memahami akan firman Tuhan, belum memahami akan kalimatullah. Kiranya dengan video singkat ini mereka bisa menyadari betapa pentingnya kalimatullah itu kepada diri kita, kepada manusia, karena dia adalah nur yang harus ada di dalam hati dan pikiran kita. Nur yang harus ada di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Shalom alaikum bishim HaMasyiah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yeshua HaMasyiah wa Ruach HaKodesh memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang selalu mendukung penginjilan Habagat, baik melalui doa, melalui dana dan motivasi yang saudara berikan kepada Habagat. Terima kasih.